Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak dosen. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 12. Kami dari kelompok 12 akan membawakan materi tentang proses pengambilan keputusan konsumen yang dibagi menjadi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, dan evaluasi alternatif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman kelompok saya. Saya sebagai pemateri pertama atas nama Maria Dolorosa Astriani Syukur, dan teman saya sebagai pemateri kedua atas nama Yohanes N.J. Ngode, dan teman saya sebagai pemateri ketiga atas nama Rido M.N. Raja. Yang pertama, kita melihat tentang definisi pengambilan keputusan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa perilaku konsumen berusaha memahami bagaimana konsumen mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa. Setiap konsumen melakukan berbagai macam keputusan tentang pencarian, pembelian, penggunaan beragam produk dan merek pada setiap produk tertentu. Schiffman dan Canuck pada tahun 2010 mendefinisikan suatu keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Seorang konsumen yang hendak melakukan pilihan, maka ia harus memiliki pilihan alternatif. Baik, teman-teman bisa lihat pada tabel 16.1, ini adalah contoh beberapa keputusan yang harus dilakukan oleh konsumen. Kita lihat pada tabel pertama itu ada kategori keputusan, tabel kedua alternatif A, dan tabel ketiga adalah alternatif B. Kita lihat pada kategori keputusan. Keputusan membeli atau mengonsumsi. Nah, di alternatif A-nya, apakah konsumen harus membeli rumah, atau di alternatif B, konsumen menyewa rumah. Nah, demikian dari contoh beberapa keputusan yang teman-teman lihat ini. Nah, ini membuktikan bahwa sebelum konsumen melakukan keputusan untuk pembelian, maka konsumen dihadapkan dengan berbagai alternatif pilihan, seperti yang ada di tabel ini. Yang berikut, Schiffman dan Canuck pada tahun 2010 mengemukakan 4 perspektif dari model manusia, yaitu yang pertama, manusia ekonomi. Konsep manusia ekonomi berasal dari disiplin ekonomi. Manusia dipandang sebagai seorang individu yang melakukan keputusan secara rasional. Agar seorang individu dapat berpikir rasional, maka ia harus menyadari berbagai alternatif produk yang tersedia. Keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi seperti harga, jumlah barang, utilitas marginal, dan kurva indiferen. Yang kedua, manusia pasif. Model ini menggambarkan manusia sebagai individu yang mementingkan diri sendiri dan menerima berbagai macam promosi yang ditawarkan pemasar. Konsumen digambarkan sebagai pembeli yang irasional dan impulsif, yang siap menyerah kepada usaha dan tujuan pemasar. Konsumen seringkali dianggap sebagai objek yang bisa dimanipulasi. Model manusia pasif ini sangat bertolak belakang dengan model manusia ekonomi. Yang ketiga, manusia kognitif. Model manusia kognitif menggambarkan konsumen sebagai individu yang berpikir untuk memecahkan masalah. Konsumen seringkali bisa pasif dalam menerima produk dan jasa apa adanya, tetapi seringkali juga bisa sangat aktif dalam mencari alternatif produk dan yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Model berfokus kepada proses konsumen dalam mencari dan mengevaluasi informasi dalam memilih merek dan toko eceran. Dan yang terakhir, model manusia emosional. Model ini menggambarkan konsumen sebagai individu yang memiliki perasaan yang mendalam dan emosi yang mempengaruhi pembelian atau pemilikan barang-barang tertentu. Perasaan seperti rasa senang, rasa takut, rasa cinta, khawatir, fantasi, atau kenangan sangat mempengaruhi konsumen. Yang berikut, tipe pengambilan keputusan konsumen.
Schiffman dan Canuck tahun 2010 menyebutkan 3 tipe pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama adalah pemecahan masalah yang diperluas. Ketika konsumen tidak memiliki kriteria untuk mengevaluasi sebuah kategori produk dan merek tertentu pada kategori tersebut atau tidak membatasi jumlah merek yang akan dipertimbangkan ke dalam jumlah yang mudah dievaluasi, maka proses pengambilan keputusan ini bisa disebut sebagai pemecahan masalah yang diperluas. Dan yang kedua, pemecahan masalah yang terbatas. Pada tipe keputusan ini, konsumen telah memiliki kriteria dasar untuk mengevaluasi kategori produk dan berbagai merek pada kategori tersebut. Namun, konsumen belum memiliki preferensi tentang merek tertentu. Konsumen hanya membutuhkan tambahan informasi untuk bisa membedakan antara berbagai merek tersebut. Biasanya pemecahan masalah yang terbatas ini dilakukan oleh konsumen yang tidak memiliki waktu yang banyak. Yang ketiga, pemecahan masalah rutin. Konsumen telah memiliki pengalaman terhadap produk yang akan dia beli. Ia juga telah memiliki standar untuk mengevaluasi merek. Konsumen seringkali hanya mereview apa yang telah diketahuinya. Konsumen hanya membutuhkan informasi yang sedikit. Baik, yang berikutnya yaitu langkah-langkah keputusan konsumen. Langkah-langkah keputusan konsumen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan muncul ketika konsumen menghadapi suatu masalah, yaitu suatu keadaan di mana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Kebutuhan harus diaktifkan terlebih dahulu sebelum ia bisa dikendali. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengaktifan kebutuhan, yaitu yang pertama, waktu, yang kedua, perubahan situasi, yang tiga, pemilikan produk, yang keempat, konsumsi produk, yang kelima, perbedaan individu, yang keenam, pengaruh pemasaran. Yang kedua, pencarian informasi. Pencarian informasi mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan di dalam ingatannya, pencarian internal, dan mencari informasi dari luar, pencarian eksternal. Baik teman-teman, seperti yang kita lihat di samping, yaitu tabel faktor-faktor yang mempengaruhi pencarian informasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencarian informasi dibagi menjadi 3, yaitu faktor risiko produk, yang kedua faktor karakteristik konsumen, yang ketiga faktor situasi. Yang pertama, faktor risiko produk dibagi menjadi 6 risiko, yaitu risiko keuangan, risiko fungsi, risiko psikologis, risiko waktu, risiko sosial, risiko fisik. Yang kedua, faktor karakteristik konsumen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengetahuan dan pengalaman konsumen, yang kedua, kepribadian konsumen, yang ketiga, karakteristik demografik. Yang ketiga, faktor situasi. Faktor situasi dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, faktor waktu yang tersedia untuk belanja. Yang kedua, jumlah produk yang tersedia. Yang ketiga, lokasi toko. Yang keempat, ketersediaan informasi. Yang kelima, kondisi psikologis konsumen. Yang keenam, risiko sosial dari situasi. Yang ketujuh, tujuan belanja. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Tahap ketiga dari proses keputusan konsumen adalah evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Pada proses evaluasi alternatif, konsumen membandingkan berbagai pilihan yang dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Menurut Mowen dan Minor tahun 1998, pada tahap ini konsumen membentuk kepercayaan, sikap, dan intensinya mengenai alternatif produk yang dipertimbangkan tersebut. Proses evaluasi alternatif dan proses pembentukan kepercayaan dan sikap adalah proses yang sangat terkait erat. Evaluasi alternatif muncul karena banyaknya alternatif pilihan.
Menurut Mowen dan Miner tahun 1998, proses evaluasi alternatif akan mengikuti model pengembalian keputusan, model eksperimental, atau model perilaku. Jika konsumen berada dalam kondisi keterlibatan tinggi terhadap produk, maka proses evaluasi alternatif akan memiliki tahapan berikut. Yang pertama, pembentukan kepercayaan. Yang kedua, pembentukan sikap. Dan yang ketiga, keinginan perilaku. Sehingga proses evaluasi alternatif dapat dijelaskan oleh model multi atribut sikap. Hasil akhir dari proses evaluasi alternatif pada keterlibatan tinggi adalah pembentukan sikap umum terhadap masing-masing alternatif. Pada suatu keterlibatan rendah, proses evaluasi alternatif hanya melibatkan pembentukan sedikit kepercayaan kepada alternatif pilihan. Sedangkan sikap muncul setelah terjadinya perilaku. Jika konsumen mengambil keputusan mengikuti model eksperiensial, maka proses evaluasi alternatif berfokus kepada penciptaan sikap, bukan kepada pembentukan kepercayaan. Sedangkan proses evaluasi alternatif pada model perilaku konsumen tidak membandingkan pilihan alternatif sebelum melakukan pembelian. Yang berikut, kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi adalah atribut atau karakteristik dari produk dan jasa yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai alternatif pilihan. Kriteria evaluasi bisa bermacam-macam tergantung kepada produk atau jasa yang dievaluasi. Menurut Engel, Blackwell, dan Minier tahun 1995 menyebutkan 3 atribut penting yang sering digunakan untuk evaluasi, yaitu yang pertama harga, yang kedua merek, dan yang ketiga negara asal atau pembentukan produk. Baik teman-teman, seperti yang kita lihat di samping, yaitu tabel proses evaluasi atribut berdasarkan metode pengembalian keputusan. Metode pengembalian keputusan dibagi menjadi 4, yaitu keterlibatan tinggi, yang kedua keterlibatan rendah, yang ketiga model eksperiensial, yang keempat model perilaku. Yang pertama, keterlibatan tinggi memiliki proses evaluasi alternatif, yaitu yang pertama membandingkan kepercayaan terhadap atribut, yang kedua membandingkan sifat yang muncul. Yang kedua, keterlibatan rendah memiliki proses evaluasi alternatif, yaitu membandingkan sejumlah kecil kepercayaan atribut. Yang ketiga, model eksperiensial memiliki proses evaluasi alternatif, yaitu membandingkan sifat yang muncul. Dan yang terakhir, model perilaku memiliki proses evaluasi alternatif, yaitu proses pembandingan tidak dilakukan sebelum pembelian. Menentukan alternatif pilihan. Setelah konsumen menentukan kriteria atau atribut produk atau merek yang dievaluasi, maka langkah berikutnya konsumen menentukan alternatif pilihan. Pada proses evaluasi kriteria, konsumen akan mendapatkan sejumlah merek yang dipertimbangkan. Konsumen akan mengurangi jumlah alternatif merek yang akan dipertimbangkan lebih lanjut. Konsumen akan membagi merek tersebut ke dalam beberapa kelompok. Pertama adalah kelompok merek yang tidak berbeda, yaitu kumpulan merek dianggap tidak memiliki kelebihan sehingga konsumen tidak mengevaluasinya secara positif atau negatif. Konsumen tidak termotivasi untuk mempertimbangkannya lebih lanjut. Kedua adalah kelompok produk yang dinilai negatif. Konsumen mungkin memperoleh informasi dari orang-orang sekelilingnya mengenai buruknya merek tersebut, atau konsumen sendiri yang telah mengalami kekecewaan dari produk tersebut. Konsumen tidak mempertimbangkan produk tersebut untuk dibeli.
Ketiga adalah consideration atau advocate set, yaitu sejumlah merek yang akan dievaluasi selanjutnya dan konsumen akan memilih satu dari merek-merek tersebut. Menentukan pilihan produk. Setelah menentukan alternatif yang akan dipilih, selanjutnya konsumen yang menentukan produk atau merek yang akan dipilihnya. Proses pemilihan alternatif tersebut akan menggunakan beberapa teknik pemilihan. Division rules adalah teknik yang digunakan konsumen dalam memilih alternatif produk atau merek. Teknik pemilihan terbagi ke dalam dua teknik utama, yaitu teknik kompensatori dan teknik non-kompensatori. Yang pertama, teknik kompensatori. Prinsip dari teknik kompensatori adalah kelebihan suatu atribut dari sebuah merek dapat menutupi kelemahan dari atribut lainnya. Misalnya, ada dua merek telepon genggam yang dievaluasi. Merek A memiliki penangkapan sinyal yang sangat baik walaupun berbeda di lokasi yang jauh dari jangkauan antena Telkom. Namun ia mampu menangkap sinyal yang masuk. Sebaliknya, merek A memiliki kelemahan pada memorinya dalam penyimpanan data. Merek B memiliki kelemahan pada penangkapan sinyal, tetapi memiliki kapasitas memori yang sangat besar. Konsumennya mementingkan kemampuan penangkapan sinyal akan memilih telepon genggam merek A. Kelemahan pada memori bisa dikompensasi oleh kelebihan atribut penangkapan sinyal. B. Teknik non-kompensatori. Teknik non-kompensatori diterapkan oleh konsumen pada suatu situasi keterlibatan rendah. Teknik ini menyatakan bahwa skor yang tinggi pada suatu atribut tidak menutupi skor yang rendah pada atribut lain. Teknik non-kompensatori disebut juga sebagai model hierarki pilihan, di mana konsumen membandingkan skor atribut satu persatu. Misalnya, konsumen membandingkan 5 merek mobil. 3 atribut dari mobil tersebut dievaluasi. Konsumen akan membandingkan atribut pertama dari 5 alternatif merek mobil tersebut. Kemudian berlanjut dengan atribut kedua dan selanjutnya atribut ketiga. Teknik non-kompensatori adalah teknik yang dipakai untuk mencapai keputusan yang memuaskan. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami memberikan waktu dan kesempatan kepada teman-teman semua untuk memberikan pertanyaan, sanggahan, dan masukan.